dengan doa. Silahkan berganti pimpin dalam doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang paling baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat nanti telah mengikuti dalam doa. Ayo kita bangkit berdiri dulu semua ya. Kita mainkan lagu Indonesia Raya. Pimpin. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Nah, lanjut. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Pak, ya Pak. Ini hadir semua kan? Hadir. Kita cek ya. Winda, Hadir Pak. hadir. Kemudian berganti. Hadir Pak. Hadir. Chandra, Hadir. hadir. Nabila, Hadir Pak. hadir semua ya. Nah, terus ada yang ingat nggak materi yang kita pelajari minggu lalu? Tentang apa? Ekosistem Pak. Ekosistem. Ya, Apa lagi? ekosistem Pak. Nah, ekosistem ini tentang apa? Betul? Tempat tinggal hewan Pak. Tinggal hewan dan Hewan berdasarkan jenis makanannya. berdasarkan jenis makanannya, kemudian cara dia berkembang biak. Nah, kali ini kita akan pelajari materi yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Materi ini juga berhubungan dengan materi yang kemarin kita pelajari tentang hewan, ekosistem hewan. Nah, Bapak mau tanya nih, dari pagi ada yang sarapan belum? Sudah Pak. Sudah ya, sarapan semua. Coba, Winda sarapan apa dari pagi? Sarapan roti Pak. Roti, kalau berarti Nasi goreng Pak. Sandra, Nasi sama telur Pak. nasi sama telur. Kalau Lila, Susu Pak. susu. Susu aja ya? Iya. Nah, tadi berarti sama Sandra sarapannya pakai beras, pakai nasi ya? Iya Pak. Pakai nasi, ini nasi goreng, ini nasi telur. Sebelum jadi nasi dia menjadi beras, sebelum jadi beras dia menjadi padi. Nah, jadi silahkan kita bentuk kelompok. Karena ada 4 orang, silahkan bentuk 2 kelompok dari 2 orang. Silahkan duduk berkanan dengan temannya sekelompok. Perhatikan baik-baik ya, Bapak akan bacakan sambil kalian praktekkan di buku atau di layar. Nah, jadi padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan cuaca curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Dan Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah. Nah, benih terjadi secara bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih ini akan ditanam di lahan sementara. Bibit yang akan telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh dan menonjol keluar, lalu batangnya akan memanjang, kemudian batangnya akan mengairi dan memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning.
Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam berwarna kuning. Nah, gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi, dan tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan warna hitam, yang sering disebut dengan beras. Kita perhatikan dulu gambar yang satu ini. Nah, apa yang kamu tahu tentang gambar di atas? Padi, Pak. Padi. Sawah, Pak. Sawah. Pegunungan, Pak. Apalagi? Pegunungan. Pegunungan. Ya, betul ya. Nah, jadi gambar di atas itu gambar sebuah sawah yang berada di kaki gunung, yang hanya ada sebuah pondok di sawah tersebut. Nah, aku mau tanya, ini padinya sudah matang atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa disebut sudah matang? Pada berwarna ini. Karena warna kuning ya. Kalau warna hijau berarti dia masih Belum matang. belum matang atau masih mentah. Nah, jadi di sini Bapak ada KPD. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok untuk menjawab soal yang ada di sini. Ya, Pak. Silakan dijawab baik-baik ya. Gini, Pak. Iya. Kemudian saya tulis. Nah. Kelompok 9, apakah ada kesulitan? Sudah ada, Pak. Sudah ya. Apakah sudah semua? Sudah, Pak. Nah, coba ingat-ingat lagi. Tadi di paragraf pertama pada teks dijelaskan tentang apa? Padi, Pak. Tanam Apa tadi? Coba lebih spesifiknya apa tadi yang dijelaskan di paragraf pertama? Tadi dijelaskan itu Indonesia itu adalah tempat yang menghasilkan padi banyak. Ya. Dan daerah apa saja sih yang menjadi penghasil padi terbanyak? Karawang, Jawa Barat, Ah, dan Jawa Timur, Timur. Utara, dan Sulawesi Selatan, Jawa Tengah. Nah, Sulawesi Jawa Tengah itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang berapa tahap si pertumbuhan padi itu, kemudian berapa lama padi itu bisa tumbuh. Ya, Pak. Nah, selanjutnya tuliskan di LKPD-nya 3 tahap penting pertumbuhan padi. Baik, Pak. Tuliskan, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Apakah sudah semua? Sudah, Pak. Nah, jadi bisa dilihat ya dari 3 pertumbuhan padi tersebut. Nah, berikutnya kita perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, baca berada di rumah dalam kata saya belajar Pak Semar belajar. Maka saya hari ini saya nah hari ini belajar identifikasi uang serta pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan belajar yang akan dicapai pertama siswa dapat mengidentifikasi karakteristik data bumi dan tanah benda serta pandai. Nah, sudah diperhatikan ya videonya tadi. Sudah, Pak. Nah, jadi video tadi dijelaskan tentang karakteristik dari pantai, Dataran tinggi, tinggi dan dataran rendah. rendah. Nah, jadi pertama itu pantai. Nah, pantainya apakah ada yang tahu? Pantai-pantai yang ada di Kalimantan Timur? Coba sebutkan. Pantai Manggar, Pak. Manggar, Lamaru, Pak. Baru, Samboja, Pak. Kamboja. Nah, jadi 3 tempat itu adalah pantai. Pantai itu tempat yang memiliki titik yang berpasir dan terdapat ekosistem mangrove dengan garis pantai. Dalam artian pantai ini yaitu airnya itu air asin, itu air laut. Jadi kalau misalnya walaupun dia berpasir, cuma kalau dia itu di sungai, dia tidak bisa disebut pantai.
Contohnya kadang di makam di desa yang surut itu kan muncul pasir-pasirnya, tapi itu tidak bisa disebut sebagai pantai. Nah, mata pencarian penduduk di pantai ini biasanya sebagai nelayan, karena di tepi laut ini banyak ikan. Lanjut, itu dataran tinggi. Dataran tinggi saja tempatnya ya tinggi-tinggi gitu. Nah, misalnya kayak di daerah Tengkorak kan banyak kayak pegunungan. Nah, biasanya dataran tinggi ini mata pencarian penduduknya sebagai apa? Petani, kebun. Nah, kemudian juga di tempat dataran tinggi ini biasanya dijadikan sebagai objek daratan, objek wisata. Nah, coba objek wisata yang biasanya berada di dataran tinggi itu seperti apa? Puncak, apalagi? Villa. Nah, selain itu di dataran tinggi juga mungkin ada yang pernah sampai. Ada yang pernah sampai ke air terjun? Nah, air terjun itu juga merupakan salah satu wisata yang ada di dataran tinggi. Karena kondisi sungai dan sepengaruh oleh dataran tinggi yang tidak menentu, jadi itu bisa terbentuk air terjun. Nah, lanjut dataran rendah. Nah, dataran rendah ini tentu saja tempatnya yang lebih datar dan berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Sekarang ini memiliki ciri-ciri yaitu disebutkan tadi itu tanahnya datar, subur, dengan modalnya lebih tinggi. Karena biasanya itu ditanamnya seperti padi, tebu ataupun macam-macam tanaman sawah lainnya kayak jagung gitu. Nah, dia di tanah ini penduduknya biasanya bermata pencarian sebagai petani, pegawai, ya, dagang. Nah, bisa dilihat ya contohnya tempat tinggal kita sekarang ini di Samarinda, karena sebenarnya dataran rendah, jadi banyak mata pencarian penduduknya itu sebagai dagang dan pegawai. Nah, jadi silakan dengan teman sekelompoknya diskusikan tentang karakteristik pantai, dataran tinggi dan dataran rendah dan perbedaannya. Silakan dituliskan di KPD-nya. Ada yang dibingungin Pak. Ya, ada apa? Ini apanya Pak? Ini seperti ini Pak. Nah ya, jadi dituliskan kayak gini ya, urutan lebih baik yang rapi. Sudah Pak? Sudah ya? Sudah. Mau bilang sudah? Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi kalau sudah silakan salah satu antara dua kelompok ini untuk bertukar dengan kelompok lain. Nah, jika sudah bertukar, silakan diskusikan dan saling berbagi hasil pengamatannya dari kelompok awal. Bapak beri waktu beberapa menit. Oke, apakah sudah semua? Sudah. Nah, diskusikan ya. Nah, jika sudah, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Jika sudah, silakan teman-teman berasal dari kelompok lain diskusikan dengan teman-temannya di kelompok asal. Nah, jika sudah dibagikan dengan teman sekelompoknya, Bapak akan panggil kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Apakah sudah semua? Sudah. Ayo, kelompok mana yang mau maju ke depan? Mempresentasikan. Oke, silakan kelompok Lila ya, kelompok Lila. Baik Pak. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan karakteristik dari pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu ada udang, ikan, rumput laut, dan garam. Kemudian pantai juga memiliki manfaat, yaitu sebagai tempat wisata dan sebagai mata pencaharian penduduk. Terus mata pencaharian penduduk di pantai itu biasanya mereka bekerja sebagai nelayan. Yang kedua itu dataran tinggi. Dataran tinggi itu berlokasi 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri bereklim sejuk, tetangga model teraseri dan udara kering. Dataran tinggi memiliki sumber daya alam berupa kopi, teh, dan sayuran. Manfaat dataran tinggi sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Penduduk biasanya sebagai petani dan pengembang. Selanjutnya yang terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah berlokasi pada permukaan bumi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ciri-ciri yaitu tanah datar dan subur. Tekanan udara lebih tinggi dari pegunungan biasanya ditemukan di sekitar pantai. Sumber daya alam dataran rendah yaitu padi dan tebu. Dataran rendah memiliki manfaat sebagai jalur transportasi, tempat perkebunan, peternakan, dan pertanian serta sebagai pusat kegiatan manusia. Dataran rendah penduduk bermata pencaharian sebagai pegawai, petani, peternak, serta pedagang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok yang silakan kelompok yang telah maju bisa kembali ke duduknya. Nah, jadi telah dijelaskan sama teman-teman yang tadi karakteristik dari pantai, dataran tinggi dan juga dataran rendah. Coba salah satu bisa menceritakan gimana materi yang telah Bapak sampaikan dan kita pelajari untuk hari ini. Pertama tadi tentang padi. Kemudian Pantai, pantai. dataran rendah, dataran tinggi. Semuanya pernah pergi ya. Misalnya dataran rendah tadi kan kita jelaskan di awal tadi ada padi. Ada yang pernah pergi ke sawah kan? Pernah. Masalah ada sawah di daerah dekat Tempake ya? Ya. Ada sawah. Nah, jadi itulah sebuah sawah. Nah, kemudian terakhir sebelum kita masuk pelajaran, ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Saya Pak. Silakan. Jadi kita hari ini mempelajari tentang padi, terus pantai. Pantai itu ada garis laut dari air pantai. Itu terus ada dataran rendah. Biasanya di situ ada sawah, ada tumbuhan-tumbuhan itu, terus ada dataran tinggi biasanya dipakai untuk objek wisata seperti puncak gitu Pak. Nah, jadi betul yang seperti dikatakan. Jadi pada hari ini kita tahu bahwa sebuah dataran dan juga tempat-tempat yang ada itu memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Misalnya di dataran rendah, seperti yang kita baca pada awal tadi itu tentang padi. Nah, jadi karena Indonesia di banyak dataran rendah, juga tentunya padi juga menjadi sumber utama yang diproduksi di Indonesia. Dataran rendah, contohnya daerah penghasil utama padi yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, dengan padi itu sendiri memiliki 3 tahap tumbuh yaitu dari biji, dari batang, kemudian batang tersebut akan bunga dan berbuah. Nah, dataran tinggi tadi seperti yang akan bilang itu bisa dilihat dari objek wisata seperti puncak, air terjun, ataupun penginapan. Kemudian ada juga pantai. Nah, jadi di pantai ini banyak juga ditemukan di daerah Kalimantan Timur, bisa kita saksikan bersama seperti kayak pantai Samudra, pantai Basah, ataupun apa sebagainya. Nah, jadi sekian untuk materi Bapak jelaskan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pada kita hari ini, maka
Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Dengan doa, setelah semuanya mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.